Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu kan pengacara para dukun ini? Dulu saya sering gak sependapat dengannya karena banyak ngawurnya menurut saya. Tiba-tiba sekarang ngomongnya dia menjadi benar, bos. 100% benernya. Dia menghajar dengan ilmu hukum yang dia milikinya. Pengacara Sugik Nurharja dan Egy siapa Bang Tri, ya pengacaranya Egy Sujana, kemudian siapa itu Khozinuddin dan yang lain sebagainya. Kita lihat nih ya, si Bang Firdaus ini marah-marah sampai mengatakan tolol, goblok dan sebagainya. Kita coba cek videonya karena ini penting sekali. Pak Jokowi dibilang memalsukan ijazah dan ijazah diduga palsu, harus dipenjara. Hello, belajar hukum di mana, somplak? Belajar hukum di mana kalian? Gitu loh. Mana bisa seorang Jokowi itu dijadikan tersangka pada pasal pemalsuan ijazah sementara dia sudah diakui negara sebagai presiden. Bener ini. Dilantik secara de facto. Gitu loh. Unsur keperdataannya kita lihat, bukan pidananya. Pidananya udah jauh panggang dan api. Gitu. Pidananya udah jauh panggang dan api. Nah, hanya otak-otak koplak kayak kalian yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Karena apa? Ilmunya goblok. Ilmunya goblok. Cetek. Oke, jelas. Pertama saya ingin mengatakan bahwa apa yang diucapkannya itu adalah 100% benar menurut saya. Itu sok, kumaha? Di mana? Oh, siap. Siap, Bu. Pertama saya ingin mengatakan mengapresiasi terhadap apa yang diucapkannya oleh Bang Firdaus nih. Karena yang diucapkannya itu menurut saya 100% benar. Dan kegoblokan, ketololan orang-orang seperti Egy Sujana dan Khozinuddin itu susah untuk diperbaiki. Nggak bisa diperbaiki. Karena dia menganggap di awal itu, ya, orang yang paling pintar, orang yang segala tahu, orang yang seolah-olah satu-satunya pengacara di dunia ini. Gak ada pengacara yang lain. Padahal pengacara yang lain itu banyak yang berbeda pendapat dengan si Egy Sujana. Tetapi kan Egy mengklaim dirinya segudang. Gak mungkin kita itu ada yang mengalahkan. Tetapi karena berhadapan dengan rejim, maka sebagaimanapun kita punya banyak ilmu, tetap akan kalah. Seolah-olah, satu kali lagi, pengacara itu di dunia ini hanya satu-satunya dia. Pandangan pengacara itu hanya satu-satunya dia. Padahal banyak orang, termasuk Bang Firdaus ini kan juga pengacara. Wah, apalagi ini Bang Firdaus, pengacara spiritual, pengacara para dukun. Kan layak untuk dipercaya. Apalagi urusan ini. Kan mereka sampai detik ini, Egy Sujana dan kawan-kawan itu masih ngotot, ya. Masih meyakini bahwa ijazah Presiden Jokowi itu adalah palsu. Dan bahkan mereka menuntut untuk hakim
jaksa cepat memutuskan bahwa benar ijazah Jokowi itu palsu. Dan mestinya Jokowi secepatnya dicopot dari jabatannya karena nggak sah. Karena ijazahnya palsu. Itu bos, kan mereka ngotot sampai detik ini. Akhirnya ya itu aja sih sebetulnya yang berbicara, nggak ada yang lain, nggak ada yang aneh. Kemarin ada yang berpakaian kayak ustaz, dia ngomong dari FPI katanya. Kan akhirnya berkumpul semua di sana, kemudian seolah-olah membela si Bang Tri dan menghajar pemerintahan Jokowi, dan mereka tetap menuntut, ngotot untuk Jokowi hadir di persidangan itu. Padahal berulang-ulang kali saya mengatakan, ini pun hasil diskusi dengan para pengacara dan banyak juga sudah tersebar di media sosial. Barang siapa orang yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan dalilnya. Itu argumentasi logis saya kira dalam segi hukum. Anda dituduh mencuri oleh orang lain. Namanya dituduh. Masa yang harus membuktikan yang dituduh mencuri? Yang menuduh dong yang harus membuktikan, karena dia yang mendalilkan. Kan logikanya seperti itu. Tapi kan mereka nggak terima dengan logika kayak gitu ya. Mereka punya versi hukum sendiri mungkin. Dan satu kali lagi susah berubah, karena sudah menganggap bahwa mereka lah orang yang paling pandai, orang yang paling banyak ilmunya dan sebagainya. Tetapi biasa mengklaim di hal-hal yang seperti itu. Mereka juga kan biasa mengklaim sebagai orang yang seolah-olah membela agama, membela umat Islam, dan segala macamnya biasa. Meskipun kalau kita cek ngajinya Egy Sujana, itu sama sekali nggak ada ciri-ciri dia membela agama. Ngaji Al-Qur'annya juga belepotan kok. Banyak kemudian tersebar di berbagai media sosial. Dan yang tersebar itu ketika Egy umurnya sudah tua. Bukan Egy waktu muda, sudah tua. Dia masih belepotan ngaji Al-Qur'annya. Artinya apa? Kalau Anda mau membela agama benar-benar, membela umat benar-benar, agama lah khususnya, maka pelajari ilmu agama yang benar, yang utuh, yang paripurna. Segala macam varian ilmunya kemudian dipelajari. Mazhab yang ada di dalam agama kemudian juga dipelajari. Ya, berbagai macam pendapat di dalam agama kemudian dipelajari. Itu Anda layak kalau seperti itu menjadi pembela agama, pembela umat. Kalau ngajinya juga nggak becus, kemudian mau membela agama, padahal ada kepentingan politik di sana demi kemudian kelompoknya. Ini kan kita menjadi bertanya-tanya, di mana membela agamanya? Di mana membela umatnya? Yang jelas bukan membela agama, bukan membela umat, tetapi membela kelompoknya, membela kepentingan nafsunya, nafsu politiknya jelasnya ya. Kayak kesimpulannya itu, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertawakan aja saudara.